Lazarus, sebuah anime yang gue udah bikin review awalnya, bener-bener sangat-sangat membuat gue pengen nonton terus dan penasaran sama bagaimana endingnya. Namun di pertengahan jalan sampai tamat, gue merasakan ini anime bener-bener sesuatu yang lagi-lagi hanya menyajikan di awal dan tidak bisa memberikan sebuah konklusi yang membuat kita melainkan konklusi yang membuat kita kenapa bisa begitu? Lazarus dibuat sama Bapak Watanabe, orang yang sama yang buat Cowboy Bebop. Buat kalian yang pengen nontonin review awalan gue, alias first impression gue di beberapa episode awal, kalian bisa nonton di thumbnailnya yang ini. Tuh udah gak ada yang ngamuk-ngamuk lagi kalau gue bikin first impression gue terhadap beberapa episode anime. Lu kan belum nonton, kenapa lu udah review? Kenapa? Grup Facebooknya Angus kah? Lazarus berusaha untuk menggambarkan near future di dunia, lebih tepatnya di Amerika, walaupun nanti ada keliling dunianya ya. Dimana sebuah obat yang dari penangkapan gua, ada obat namanya Hapna yang dibuat dan berhasil menggunakannya untuk segala urusan yang meredakan penyakit. Tapi somehow gue lihat kayaknya penyakitnya itu bukan segala penyakit kayak tumor, kanker dan lain-lain gitu. Karena ada kayak semacam dialog yang bilang zaman sekarang tuh pada bingung gitu, kenapa banyak orang nggak mengkonsumsi alkohol sebagai bentuk pelampiasan, sebagai bentuk coping atau semacam mekanisme untuk lo merilis stres gitu kan. Kan biasa kan orang, wah stres nih, stres, trauma, puyeng, nggak bisa mikir, angsi segala macam. Biasa kan kayak mabok kita, let's go narkoba. Ini nggak, dengan ada Hapna atau Hepna ini kayak ya udahlah, itu obat bener-bener berhasil bikin lu secara psikologi nggak terlalu bermasalah. Tapi itu semua ternyata adalah konspirasi dari seorang dokter bernama Skinner yang menciptakan obat tersebut, yang ternyata obat tersebut itu dapat membunuh manusia dalam waktu beberapa tahun, dan dia punya antidotnya, dan cara untuk mendapatkan antidotnya adalah temukan dia. Dan dari situ dikumpulkanlah sebuah tim bernama Lazarus, tim special ops khusus gitulah, yang udah spesial dan khusus lagi ya, yang emang ditugaskan untuk mencari Skinner karena mereka memiliki bakat-bakat yang unik dari tiap tim yang dapat membantu proses menemukan si Skinner ini dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan setidaknya itu yang membuat gue bener-bener kehook banget dan nungguin banget dan sampai nontonin banget setiap dia mau rilis, dan seru banget di awal-awal sampai pertengahan. Karena gue orang yang suka sama film-film heist, tau kan, film-film perampokan gitu-gitu, yang satu hacker, satu the muscle, the driver, the lockpicker gitu loh. Kalau kalian tahu ada Ocean 11, terus The A-Team gitu. Itu somehow my personal favorite kinda movie gitu loh, loser gitu. Kayak menyenangkan gitu punya tim khusus untuk menjalankan heist atau misi rahasia militer dan lain-lain. Ditambah juga dengan Mappa kembali menunjukkan taringnya, semoga tidak ada animator dan kru yang disiksa ya. Yang dimana adegannya itu benar-benar berantem yang menyenangkan sekali. Ada parkurnya, ada fight scene yang luar biasa menarik, gambar background, perpindahannya, shadowingnya, in betweennya, benar-benar sesuatu yang realistis dan menyenangkan gitu. Kayak kebayangnya tuh dari gue malah kayak ini kayak syuting dulu terus kayak digambar ulang gitu, kayak Makoto Shinkai, walaupun enggak ya, tapi kayak menurut gue menarik banget gitu. Bahkan sampai pergerakan tubuh manusianya, fabric animation yang kalau misalnya terbang-terbang gimana, mesti jaketnya, baju dan lain-lainnya, rambutnya, itu menyenangkan sekali untuk ditonton. Adegan battle di lift, adegan battle yang awal-awal sempit, di ruangan sempit, wow, menyenangkan sekali untuk melihat pergerakan si Axel Gilbert ini melakukan adegan parkurnya dibantu sama teman-teman yang punya skill keahlian khusus lainnya gitu, yang dimana itu semua akhirnya tidak ada hubungannya, tidak penting, tidak menarik. Itu semua tiba-tiba di rush begitu saja, dibikin buru-buru di episode 2 terakhir, dan kayak kemenarikan dari anime ini tiba-tiba hilang sampai tersisa fight-nya doang. Seriusan, kayak what's going on? Kenapa bisa begitu? Itu semua karena lagi-lagi banyak yang mau diceritain sedikit waktu yang dia punya. Di pertengahan tiba-tiba kayak pengen banget ngebahas lore dari tiap karakter, yang buat gue udah gak usah gitu, kayak apa ya, kayak gak perlu amat gitu lah. Bahaslah itu di season setelahnya gitu, atau di reveal nantinya gitu loh. Tiba-tiba ada traitor lah, tiba-tiba ada spy lah, tiba-tiba ada apalah yang kayak mesti tahu masa lalu inilah, mesti tahu masa lalu itulah, yang kayak gak usah gitu. Menurut gue let it be dulu aja gitu, chemistry terbentuk sampai nanti season berikutnya punya opportunity, ya itu saatnya tuh lo explore tuh si Daud tuh ngapain, si Leland tuh ngapain dan lain-lain. Malah diras gitu, ditumpuk gitu ya, sampai sesuatu yang akhirnya gak ada hubungannya sama plot utama, yaitu nyari Skinner. Nah itu juga yang pengen gue kritik. Dari seluruh episode itu bener-bener terasa kayak perjalanan mereka semua tuh ada gunanya, tapi kayak gak guna gitu, ngerti gak sih lo? Kayak lebih banyak hal tidak bergunanya daripada hal bergunanya dalam pencarian Skinner itu. Kayak yang di laut
gitu gara-gara si Christine kan ada masa lalu yang mau diceritain jadi kayak nggak guna, cuman biar tahu orang-orang di sana tuh terbantu sama Skinner. Itu bener-bener wasted opportunity banget untuk explore kenapa pulau yang tenggelam dibeli Skinner, kenapa dibantu sama Skinner dan lain-lain. Kita dapat wasted opportunity juga ngeceritain lore-nya si Dow, cuman kayak numpang lewat doang. Leyland dengan keluarganya yang super complicated, numpang lewat doang. Aneh banget, kayak tiba-tiba tuh pertengahan season bener-bener ngebut tengah jalan, tahu-tahu dapat rifle si Axel Gilbreth, pembunuh bayaran yang disiapkan sama organisasi militer Amerika yang rahasia proyeknya biar jadi faceless, emotionless killer. Tahu-tahu Hodun bakal apa? Hodun bakal kenapa tiba-tiba ada dia gitu, dan kayak kenapa tiba-tiba jadi kayak rivalry yang meh gitu, kayak I don't care gitu. Wow, but the conspiracy behind Skinner, dan gak ada hubungannya ternyata sama Skinner. Dan tahu-tahu di ending kita dikasih tahu, of course ini semuanya udah pasti spoiler ya, belum pada yang gak sadar pasti udah banyak spoiler yang akan terjadi. Spoiler alert ya. Jadi tiba-tiba mereka semua dipilih bukan karena ternyata mereka memiliki keahlian khusus kayak si Axel yang bisa parkour, si Doc yang jago untuk berusaha untuk lead the team, Christine yang cewek the girlnya lah, terus hackernya dan lain-lain. Enggak, karena kebetulan mereka survive dari gas beracunnya Skinner di bandara. What? Terus mereka kan, and surprisingly orang-orang yang selamat ini ternyata punya keahlian-keahlian khusus yang penting untuk pencarian Skinner loh. Kayak it just doesn't make sense. Kelihatan banget kayak keburu-buru, kelihatan banget kayak ada yang mau ditambah, ada yang mau diceritain lebih panjang, tapi screen time-nya terlalu pendek. Ini penyakit banyak film, series, anime, movie yang gue jengah banget. Sorry to say, ini personal banget ya. Gue memang bukan siapa-siapa di industri ini, gue cuma penonton, tapi gue tuh capek banget, gue jengah banget sama film, series, anime, apapun itu yang pengen ceritain terlalu banyak hal tapi nggak sadar gitu screen time lo dikit. Ya udah, sederhanakan aja premisnya, sederhanakan aja tujuannya, balik ke tujuan awal, kita mau ngejar Skinner. Lore-lore yang lain entar aja season berikutnya. Kalau dikasih season tambahan, toh kalau itu rame menarik pasti bakal, ya gua gak tahu sih ya, mungkin ada sentimen dan keputusan korporat lain, tapi salah satunya setidaknya ada salah satu aspek yang bisa membuat itu bisa dapat season berikutnya gitu. Dan kalau lu nonton sampai endingnya juga kayak gua udah tahu. Sejujurnya gue bukan mau bilang gue udah tahu segala macam, tapi kayak gue udah tahu pasti Skinner gak jauh dari situ, ngerti gak sih? Kayak bahkan udah ada katanya di episode 1-2 gitu segala macam. Gue gak merhatiin, walaupun gue mungkin lihat tapi gue gak peduli, kayak kalau nggak cheap banget gitu menurut gue. Tapi ya kayak udah, gue udah tahu ini pasti nggak akan jauh-jauh, kayak orang yang kita cari ternyata ada di dekat kita gitu. Selama ini makin kita cari makin menjauh, ternyata orangnya dekat sini gitu, yada and stuff. Gue udah tahu bagaimana Bapak Watanabe dengan apa ya, gaya penulisan di Cowboy Bebop dan lain-lain, tentang bagaimana dia mengeksplor the nothingness dan kehampaan dan segelintir cahaya dari kehampaan. Itu memang kayak begitu. Jadi ya udah biasa aja. Cuman tiba-tiba ketemu dan langsung gitu aja, kayak ya udah, that's it. Menurutmu gimana? Dunia hancur atau apa? Orang-orang mesti kasih kesempatan kedua gitu. Oh iya, tapi ada sedikit cahaya, kayak nggak tahu. It's just buru-buru. Bukan pertemuan yang menggelegar yang gimana. Yang bikin menggelegar malah pertarungan rivalry yang tiba-tiba ada di 2 episode terakhir. Why it's happening? Kelihatan banget ada keburu-buruan atau ketidakkonsistenan, atau mungkin perbedaan direksi terhadap petinggi-petingginya yang ngebuat itu semua jadi campur aduk. Walaupun animasinya tetap menikmati ya, tapi menurut gua di anime seperti ini actionnya hanya bumbu, tapi konspirasi dan ceritanya menurut gua jadi hidangan utamanya. Dan sayang hidangan utamanya kegosongan. Dan walaupun side dish mereka yaitu fighting, animasi dan lain-lainnya masih bisa kita nikmati, masih bisa kita tontonin, masih seru. MAPPA masih bisa menunjukkan kekuatannya sebagai studio yang emang nggak bisa remehkan. Cuman sayang banget, menurut gue ini tuh bisa menjadi huge, bisa menjadi menarik banget, bisa menjadi season 2-nya jauh lebih menarik. Dan gue yakin kayak tiba-tiba ada season 2 terus tiba-tiba kayak it's just weird momen yang kayak tahu-tahu ya kalian semua dibebaskan dari Lazarus, tapi kalian kalau mau balik lagi boleh. Ya udah, aku balik lagi deh, aku juga pengen ngacau-ngacau, oke gitu kayak. Itu gue kayak benar-benar, ini gue nonton apa sih, kayak cerita singkat YouTube. Sumpah, sorry kalau terdengar kayak terlalu menghina tuh, tapi tiba-tiba kayak cerita singkat YouTube, men. Kalau lu ngikutin bener-bener Lazarus dari awal, pasti kalian tahu ini kayak tiba-tiba kenapa jadi cerita singkat nih. Tahu-tahu kelar gitu. Tahu-tahu ketemu, tahu-tahu jalan di sini, tahu-tahu ini kayak tiba-tiba semua jalan diarahkan ke sini, tiba-tiba ada konspirasi tambahan. Sayang banget gitu. Sayang banget. Dan lu tahu gak sih, ada setiap episode itu makan 2 hari dan waktu mereka tinggal 1 bulan gitu kan. Jadi menarik banget harusnya gitu. Ngerti gak sih lu proses panjang pencarian mereka yang dilimitasi dengan episode dan hari tersebut yang connected gitu di dunia kita dan dunia dia gitu. Per episode kita ngabisin 2 hari di dunia mereka. Jadi menarik banget untuk diikutin, tapi tahu-tahu ya cuma jadi kayak udah gitu aja gitu. Padahal menarik banget sih kalau misalnya ini benar-benar fokus sama Skinner dan perjuangan konspirasi di balik itu, tapi mereka malah terlalu asik nyeritain apa yang, kenapa mereka ada, kenapa ini siapa dan segala macam. Beda gitu
kalau ngomong Cowboy Bebop gitu ya, rivalnya Cowboy Bebop itu dari awal-awal udah ada dan udah emang jadi kayak semacam plot yang emang bakal terjadi gitu. Bukan yang 2 episode, 3 episode terakhir gitu. Beda banget gitu. Dan Cowboy Bebop jauh lebih rapi, jauh lebih elegan, screen time mereka juga lebih banyak untuk nontonin banyak lebih episode, dan karakter mereka ya kan 3 sih basically ya. 4 lah ya sama si bocil dan anjing 5 lah gitu. Tapi kayak nggak terlalu banyak yang si bocil itu aslinya apa juga nggak dikasih tahu dan lain-lain. Jadi kayak nikmatin aja gitu loh, nikmatin aja gitu. Tapi ini kita benar-benar diburu-buruin karena keterpaksaan atau mungkin kekurangan screen time yang sayang banget. Sumpah sayang banget. Gue kecewa karena ini sayang banget. Karena menurut gue harusnya seru gitu. Pertengahan season sangat seru, sangat menikmati sekali sampai akhirnya. Ya, life should happen. Ya udah, gitu. Tapi kalau menurut kalian yang udah nontonin gara-gara gue gimana? Kecewanya sama nggak kayak gue atau malah kayak, wah enggak ini bagus bang segala macam. Lu nggak paham Watanabe bang dan lain, silakan kalian kritik, tambahin, koreksi gue di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan anime overthinking kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean, wow, Peter, and sound.